Halo para jiwa malas. Selamat datang di channel saya. Tak usah banyak cakap, langsung aja kita ke videonya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, biar berkembang ini channel. Di suatu pagi di perairan Laut Irlandia, seorang nelayan bernama Sirkus sedang menjala ikan di tengah laut. Secara tidak terduga, saat dia mengangkat jaring ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalam jaring tersebut. Tanpa pikir panjang, Sirkus langsung mengeluarkan wanita tersebut dari jaring dan memberikannya nafas buatan. Saat wanita itu tersadar dengan sangat syok dan sesak nafas, dia tidak mengira kalau ternyata dia masih hidup. Saat Sirkus ingin meminta bantuan untuk membawanya ke rumah sakit, dengan tegas wanita itu menjawab kalau dia baik-baik saja dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Saat Sirkus menanyakan namanya, namun wanita itu tidak mengingat siapa namanya. Akhirnya Sirkus mengikuti kemauannya dan membawa wanita itu ke rumah kosong. Karena masih memiliki urusan, Sirkus kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Sirkus mendatangi rumah mantan istrinya, yang bernama Maura Hay, untuk bertemu anak perempuannya, dan membawa anaknya berobat. Anaknya sedang menderita penyakit gagal ginjal dan masih dalam masa pengobatan. Anaknya rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses dialisis selesai, Sirkus menceritakan sebuah dongeng, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik dalam jaringnya. Setelah selesai, ternyata di hari itu anaknya mendapatkan kredit kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Dia sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Sirkus kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana bertemu dengan pacar Maura, yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan anaknya Sirkus. Di keesokan harinya, saat hendak pergi menangkap ikan, dia bertemu kembali dengan wanita cantik kemarin. Dia sempat berpikir kalau kejadian kemarin hanya mimpi. Di saat hendak mengambil kapal, wanita itu meminta agar diizinkan pergi menangkap ikan bersama Sirkus. Karena tidak tega membiarkan sendiri, Sirkus pun akhirnya mengajak wanita itu untuk ikut. Di atas kapal, Sirkus menanyakan kembali, apakah dia sudah mengingat namanya. Wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Ondine, yang artinya gadis yang berasal dari lautan. Di hari itu banyak perangkap lobster Sirkus yang kosong. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kegabutannya, Ondine menyanyikan sebuah lagu yang indah, hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Di saat Sirkus mengangkat perangkapnya, ia terkejut karena banyak lobster yang nyangkut di perangkapnya, dan Sirkus terus menyuruh Ondine menyanyi. Dengan tangkapan yang sudah begitu banyak, Sirkus berhenti, kemudian mengajak Ondine ke kota untuk menjual lobster itu. Tapi Ondine menolak ajakan itu, karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain dirinya, Sirkus. Di pasar, Sirkus menjual lobster dan mendapatkan uang yang lebih. Karena mendapatkan rezeki lebih dari hasil penjualannya, Sirkus kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk memberikan hadiah kepada Ondine. Setelah dari sana, Sirkus pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarnya pulang, malah mengajaknya untuk balapan dengan kursi rodanya. Dalam perjalanan pulang, Annie meminta kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongeng kemarin.
Annie menganggap kalau wanita yang di dalam dongeng itu adalah makhluk ciptaan seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Annie penasaran kalau cerita yang didengarkannya adalah kisah nyata dari ayahnya sendiri. Annie kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya dan menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah neneknya dulu. Sirkus membawakan makanan dan memberikan pakaian yang ia beli tadi kepada Ondine. Ondine berterima kasih kepada sirkus atas kebaikannya. Ondine memberikan kecupan pipi sebagai permintaan terima kasihnya. Dengan salah tingkah dan malu, sirkus kemudian pergi dari sana. Annie curiga jika ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya. Annie pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku mengenai makhluk mitologi anjing laut. Di sisi lain, sirkus menyempatkan dirinya pergi ke gereja. Di gereja ia bertemu dengan pastor. Dia bercerita mengenai wanita yang ia temukan di laut kemarin. Keesokan harinya, Annie pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan dia melihat seseorang sedang berenang di sana. Saat keluar dari dalam air, Ondine kaget melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara dari buku yang ia baca, Annie menganggapnya dia bukanlah seorang manusia melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan. Ondine tampak kebingungan dengan semua hal yang Annie katakan, seolah akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui kebenaran Ondine, alasan mengapa dia ada di daratan dan tidak kembali ke lautan. Itu karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Saat Annie akan pulang, Ondine memberikan ciuman kepada Annie. Di sore hari, diperlihatkan seorang pria asing yang tampak seperti sedang menemukan sesuatu di kota itu. Di keesokan hari, saat Ondine sedang berjemur, sirkus kembali datang untuk mengajaknya menangkap ikan bersama lagi. Ondine membantu sirkus dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja pengawas lautan melintasi kapal mereka, yang membuat Ondine ketakutan dan bersembunyi. Agar tidak kelihatan orang lain, Ondine lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki seksinya, yang tentunya membuat sirkus salah fokus melihatnya. Ondine kembali bersenandung, menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya sirkus saat sedang mengangkat jaringnya, yang tiba-tiba saja dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon di dalam jaring biasanya, yang seharusnya menggunakan jaring khusus untuk menangkap ikan itu. Tak lama kemudian pengawas lautan datang ke kapalnya, curiga jika sirkus menangkap ikan menggunakan pukat yang berbahaya. Mereka juga tampak kebingungan, bagaimana bisa menangkap ikan-ikan salmon menggunakan jaring biasa. Pengawas kemudian memeriksa gudang peralatan kapalnya. Mereka dikejutkan karena ada wanita di gudang kapal tersebut. Ondine pun mengatakan hal yang sebenarnya, kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa dan tanpa pukat berbahaya. Karena terpesona dengan kecantikannya, pengawas tersebut mempercayai hal itu. Setelah pengawas lautan itu pergi, sirkus mengajak Ondine ke kota untuk menjual ikan-ikan yang dia dapatkan itu. Karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondine pun akhirnya mau ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat wanita yang berada di atas kapal bersama sirkus. Dan para nelayan lain tampak terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapalnya sirkus. Di hari itu dia mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapannya.
Kemudian mereka pergi ke toko pakaian, dan tidak lupa untuk mengajak Annie pergi bersamanya. Annie bahagia karena bisa menemani Ondine memilih pakaian. Bahkan wanita-wanita di sana tampak heboh, karena melihat ada wanita cantik di kota mereka. Di keesokan pagi, Annie diam-diam pergi mendatangi Ondine lagi. Ondine pun mengajak Annie untuk berenang bersama dan sembari mengajari Annie berenang. Saat di dalam air, Ondine terkejut melihat sesuatu di dalam laut. Dia kaget dengan apa yang ia temukan. Annie pun mengatakan kalau itu adalah mantel anjing lautnya. Lalu Annie meminta Ondine untuk mengubur mantel tersebut di dalam tanah, agar Ondine bisa hidup 7 tahun lagi di daratan. Seperti itulah legenda yang Annie baca di bukunya. Ondine pun akhirnya mengikuti kemauan Annie, dan mengajaknya untuk mengubur benda itu di pekarangan kebun bunga neneknya dulu. Ondine juga meminta Annie untuk merahasiakan hal tersebut. Di hari itu sirkus datang untuk mengajak mereka berdua pergi ke acara festival di kota. Saat di kapal Annie menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya, dan meminta agar Ondine mengakui jika dia sebenarnya adalah Selkie. Tetapi dengan tegas Ondine menjawab jika dirinya sendiri bukan Selkie. Di daratan tampak pria asing itu sedang sibuk mencari wanita yang dia lihat kemarin. Ketika telah sampai di acara festival, Annie meminta bukti kepada Ondine kalau memang dirinya bukanlah Selkie. Dan tanpa diduga rem kursi roda Annie tidak berfungsi, yang pada akhirnya membuat Annie terjatuh ke lautan dan tenggelam. Tanpa pikir panjang, Ondine langsung bergegas melompat ke laut untuk menyelamatkan Annie. Sirkus pun panik mengetahui hal itu, dan segera berlari menyusul mereka. Dan pada akhirnya pun Annie berhasil selamat dari kejadian itu. Dengan ketakutan, Annie berkata kepada ayahnya kalau Ondine bisa bernafas di dalam laut. Ondine tidak menyangka kalau Annie berani nekat melakukan hal itu. Sirkus kemudian mengantar Annie pulang ke rumah ibunya Maura, dan memberitahu kalau Annie terjatuh karena mengejar bebek di sana. Dan juga mengantar Ondine pulang ke rumah ibunya. Sirkus menceritakan kepada Ondine tentang pengalaman hidupnya dulu. Kalau dia itu seorang pecandu alkohol, yang membuat dirinya sampai tidak memiliki hak asuh anaknya. Karena penyakit yang diderita Annie, akhirnya membuat dia merubah hidupnya. Di malam itu sirkus tidak bisa menahan aura kecantikan Ondine, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan badan bersama. Ondine merasakan kebahagiaan saat bercinta bersama sirkus. Setelah selesai Ondine pun pergi membasahi tubuhnya di derasnya hujan. Keesokan harinya, sirkus kembali menemui pastur, dan dia bercerita mengenai wanita kemarin yang ia temukan di jaringnya. Saat keluar dari gereja, sirkus bertemu dengan pria asing kemarin. Pria asing itu menanyakan tentang wanita yang ada di atas kapalnya. Tanpa ragu sirkus mengatakan kalau dia membawa keberuntungan baginya. Dan tanpa sepatah kata, pria asing itu langsung pergi meninggalkan sirkus. Di hari itu sirkus kembali menemui Annie untuk mengantarkannya terapi cuci darah. Setelah selesai, dan tiba di rumah, ternyata Maura tidak ada di rumahnya. Tetapi Annie tahu di mana ibunya. Annie pun mengajak ayahnya untuk pergi ke sana. Dan benar, ibunya sedang berada di bar bersama Alex pacarnya. Mereka sibuk bermain biliar dan mabuk-mabukan. Sirkus meminta agar Annie bisa tinggal bersamanya semalam. Namun Maura tidak mengizinkan. Lalu mengejek sirkus,
dan menyuruhnya pulang untuk bertemu putri duyungnya itu. Annie pun meyakinkan ayahnya kalau dia baik-baik saja di sini. Ketika Ondine sedang tidur, dia pun terbangun gegara mendengar suara mobil. Dia bergegas berlari keluar untuk mencari tempat persembunyian. Dan benar yang datang adalah pria asing kemarin. Dan dia juga telah mengetahui keberadaan tempat Ondine tinggal. Dan di saat sirkus datang ke sana, dia dikejutkan dengan keadaan rumah yang hancur berantakan. Dia langsung mencari di mana keberadaan Ondine. Setelah sekian lama mencari, sirkus pun akhirnya menemukan Ondine yang sedang duduk di dalam terowongan sungai. Ondine memberitahu sirkus kalau suaminya datang mencarinya untuk membawanya pulang. Sirkus meminta Ondine untuk membuat permohonan agar suaminya pergi dari sana, seperti apa yang Annie ceritakan kepadanya. Tapi Ondine malah membuat permohonan agar Annie tidak sakit. Sirkus pun tersanjung dengan permohonannya itu. Ganti suara dulu guys. Dengan emosi yang sudah meluap, pria asing tersebut mencoba untuk mencari keberadaan Ondine di kota. Secara bersamaan, Maura yang sedang dalam keadaan mabuk, sedang mengendarai mobil untuk pulang ke rumahnya. Di sini Annie terlihat sedang memasang sabuk pengamannya. Dengan tidak hati-hati, Maura pun menabrak mobil pria asing tadi, yang membuat mobilnya hilang kendali, dan menabrak pembatas jalan. Alex pacarnya pun terlempar keluar, dan menembus kaca depan mobil, yang mengakibatkannya mati di tempat. Dan di situ pas pula sirkus dan Ondine sedang jalan-jalan menuju kota, tepat sekali dia melewati tempat kecelakaan Maura itu, dia pun berhenti untuk mengecek siapa yang tabrakan. Dia terkejut karena yang dilihatnya adalah mobil Maura, dia langsung bergegas berlari untuk mencari dan melihat kondisi anaknya. Ondine nampak kaget dan syok dengan kecelakaan itu. Kebetulan pastor berada di sana, dia mencoba menenangkan sirkus, dan memberitahu kalau anaknya baik-baik saja. Di rumah sakit, dokter memberitahu sirkus, kalau anaknya harus segera dibawa ke ruang operasi, untuk melakukan transplantasi ginjal. Kebetulan Alex memiliki kartu donor, dan memiliki jaringan ginjal yang cocok dengan Annie. Di sisi lain Ondine tidak sengaja bertemu dengan pria asing itu, yang juga mendapatkan perawatan gegara kecelakaan tadi. Dengan keberanian diri, Ondine pun akhirnya menemui pria asing tersebut. Pria asing itu pun meminta Ondine untuk pulang bersamanya. Ondine menolak dan meminta pria asing itu untuk tidak mengganggunya lagi. Di sisi lain, operasi Annie pun berjalan dengan lancar, dan juga sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirkus pun tidak menyangka, kalau permohonan Ondine telah terwujudkan. Keesokan harinya, sirkus menemani Maura menaburkan abu kremasi Alex ke laut. Karena stres dengan kecelakaan yang dia perbuat, Maura pun memberikan izin kepada sirkus agar Annie bisa tinggal bersamanya. Dengan syarat Ondine tidak boleh bersamanya. Setelah selesai, Maura mengajak sirkus untuk minum bersamanya. Sirkus menolak dan Maura memaksa. Setelah sempat berpikir sirkus pun akhirnya mau. Dengan pemikiran untuk menghormati pemakaman Alex. Di bar, sirkus meminum alkohol terlalu banyak, dan kembali kecanduan akan alkohol. Dengan keadaan mabuk, dia pergi menemui Ondine, yang sedang tidur di kapal ikannya. Karena Ondine masih ketakutan dengan kejadian semalam, sirkus pun langsung menghidupkan mesin kapalnya. Dan membawa Ondine ke Pulau Mercusuar, tempat anjing laut berkumpul dan juga untuk mengamankan dirinya di sana. Setelah Ondine turun dan duduk, sirkus pun kembali ke kapal, dan pergi kembali dari pulau itu dalam keadaan mabuk. Karena takut sirkus kenapa-napa, Ondine pun langsung mengejarnya. Sirkus pun memberitahu kalau manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama. Ondine menangis karena perkataan sirkus. Ondine pun ditinggal oleh sirkus sendirian di sana. Saat menjelang malam, Ondine melepas mantel dan sepatunya, lalu melompat ke laut untuk meninggalkan pulau itu. Di sisi lain, sirkus menjemput Annie di rumah sakit untuk membawanya pulang ke rumah. Saat Annie menanyakan keberadaan Ondine, sirkus berbohong dengan memberitahu Annie, kalau Ondine pergi untuk sementara waktu. Annie memberitahu sirkus, kalau Ondine akan kembali secepatnya,
dikarenakan Ondin telah meninggalkan sesuatu di daratan. Di pagi hari di saat Annie sedang menonton TV, dia menemukan siaran yang seseorang sedang menyanyikan sebuah lagu. Sirkus kaget karena lagu itu sama dengan yang dinyanyikan Ondin waktu di kapalnya. Dari situ Sirkus mengetahui, kalau lagu itu nyata kepunyaan orang lain, dan Sirkus tersadar kalau Ondin bukanlah Selkie. Tanpa pikir panjang, Sirkus langsung pergi ke kapalnya dan kembali ke Pulau Mercusuar, untuk mencari Ondin. Setelah sekian lama berteriak dan mencari, Sirkus tidak menemukan Ondin di sana. Di saat hendak pergi, Sirkus pun melihat mantel dan sepatu Ondin di bebatuan, dan dia juga melihat kalau Ondin sedang berada di seberang pulau. Sirkus pun berlari ke kapalnya, dan langsung menuju seberang pulau tersebut. Di sana dia menemukan Ondin yang sedang terkapar, dan kedinginan. Sirkus pun memberikan jaket dan pelukan, agar Ondin merasakan kehangatan. Lalu dia meminta Ondin untuk menceritakan siapa dia sebenarnya, dan kebenaran pun terungkap. Ondin memberitahu, kalau dirinya adalah seorang pengedar narkoba dari Romania. Waktu itu dia bersama rekannya orang asing itu, yang bernama Vladik, dia membawa 1 kilo heroin, yang disembunyikan dalam sebuah tas. Dan tiba-tiba polisi lautan datang mengepung, karena Vladik tidak bisa berenang. Ondin menyuruhnya menyelam untuk melarikan diri membawa heroin itu. Dan setelah kehabisan tenaga, Ondin pun akhirnya tenggelam ditaklukkan ombak Irlandia tersebut. Dia sempat berpikir kalau dirinya akan mati, tiba-tiba saja jaring ikan Sirkus menangkapnya. Dan Sirkus adalah orang yang menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar kebenaran itu, Sirkus membawa Ondin pulang ke rumah bersamanya. Namun ternyata hal buruk telah terjadi. Orang asing Vladik telah berada di rumahnya. Karena telah mengancam nyawa anaknya, Sirkus mencoba menyerang Vladik. Temannya Vladik pun datang dan langsung menodongkan pistol ke kepala Sirkus. Vladik juga menghajar Ondin dan meminta Ondin untuk mengembalikan heroinnya. Demi melindungi Annie dan Sirkus, Ondin memberitahu letak heroin tersebut. Mereka semua pergi ke kebun, tempat Ondin mengubur mantel anjing lautnya. Setelah sekian lama menggali, ternyata heroin itu tidak ada di sana lagi. Taunya Annie telah memindahkannya, agar tidak ada orang lain yang menemukannya. Annie masih percaya dengan cerita Selkie, dan Annie tidak mau Ondin pergi meninggalkannya, karena mantel anjing laut itu diberikan kepada mereka. Ondin pun berjanji kepada Annie, untuk tidak akan pernah meninggalkannya. Dan akhirnya Annie memberitahu, kalau benda tersebut berada di perangkap lobster milik ayahnya. Saat Vladik sedang menarik perangkap lobster milik Sirkus, Ondin mendorong Vladik ke dalam laut. Sirkus pun langsung menyusul Vladik dan menghajar Vladik di dalam laut. Yang akhirnya Vladik mati tenggelam, karena tidak bisa berenang dan juga ditambah dengan pukulan dari Sirkus berkali-kali. Polisi pun datang menangkap teman Vladik, dan juga membawa Ondin pergi bersama mereka. Keesokan hari Sirkus datang ke gereja untuk menemui pastor, dan memberitahu kalau dia telah mendapatkan informasi dari pengacara. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Ondin, dia akan dideportasi dari negara Irlandia. Namun hal itu tidak berlaku jika Ondin menjadi warga negara Irlandia. Sirkus pun tanpa pikir panjang memberitahu pastor, untuk memberkati mereka dalam pernikahan. Di keesokan harinya, Annie membantu Ondin untuk merias baju pernikahannya. Sirkus pun datang menjemput mereka dan pergi bersama ke gereja. Pada akhirnya mereka bertiga hidup bahagia bersama. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, tidak masalah kamu mempercayai sebuah dongeng, dan tetap berharap kepada Tuhan, dengan cinta yang tulus, cerita kehidupan akan membawa kebahagiaan dalam hidupmu.